selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lady Preti. Dalam materi evolusi, di sini saya akan menjelaskan teori evolusi Darwin. Nah, sebelum masuk materi lebih detail, apa sih itu teori evolusi? Nah, teori evolusi diartikan sebagai perubahan struktur yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena adanya evolusi, mengakibatkan terbentuknya berbagai variasi pada makhluk hidup. Nah, Charles Darwin merupakan salah satu ilmuwan penting berpengaruh dalam perkembangan teori evolusi. Darwin mengemukakan bahwa evolusi makhluk hidup berlangsung melalui teori seleksi alam. Nah, apa sih itu teori seleksi alam? Nah, pada PPT terdapat gambar perbedaan bentuk paruh pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Menurut Darwin, burung finch di Kepulauan Galapagos berasal dari satu spesies burung finch di daratan Amerika Selatan. Di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk mendukung teori seleksi alam. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada, mengapa burung finch tersebut bermigrasi ke Kepulauan Galapagos? Jawabannya karena Kepulauan Galapagos mempunyai lingkungan yang berbeda sehingga menyebabkan burung finch bermigrasi akibat faktor makanan. Menurut Darwin, burung finch yang terdapat di Kepulauan Galapagos semua berasal dari satu spesies burung finch pemakan biji yang terdapat di daratan Amerika Selatan. Beberapa burung finch mencoba mencari makanan jenis lain seperti serangga, madu, kaktus, dan buah. Akibat proses adaptasi terhadap variasi jenis makanan inilah, burung-burung finch itu akhirnya mempunyai bentuk paruh yang bervariasi. Nah, pertanyaan kedua itu, apa penyebab terbentuknya variasi paruh burung finch tersebut? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, perubahan bentuk paruh burung finch ini disebabkan karena adanya perubahan jenis makanan yang tersedia di Pulau Galapagos. Jika tidak segera menyesuaikan diri di Pulau Galapagos, maka burung finch tersebut akan mati kelaparan. Penyesuaian bentuk paruh ini dapat kita sebut sebagai adaptasi morfologi. Makhluk hidup yang dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan biasanya dapat lolos dari seleksi alam dan berjuta-juta tahun kemudian. Nah, inilah yang kita sebut sebagai evolusi. Nah, yang pertanyaan terakhir itu, apakah peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya evolusi? Jika ya, bagaimana kaitannya dengan teori evolusi tentang seleksi alam yang dikemukakan Darwin? Jawabannya ya, karena evolusi berlangsung melalui seleksi alam. Adanya seleksi alam akan mengeliminasi makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan tetap melangsungkan kehidupannya. Nah, sebelum teori evolusi muncul, terdapat beberapa filsuf yang muncul pada awal Masehi dan penjelasannya masih sangat sederhana. Beberapa filsuf yang memengaruhi timbulnya teori tentang evolusi yaitu ada Thales, Anaximander, dan Empedocles. Ilmuwan selanjutnya yang mengemukakan mengenai evolusi yaitu ada Aristoteles. Aristoteles mengemukakan gagasan evolusi berdasarkan metafisika, yaitu bahwa alam berubah dari bentuk sederhana menjadi bentuk lebih kompleks dan sempurna. Sejak abad ke-14, makin banyak ilmuwan yang mengemukakan teori mengenai konsep evolusi. Ilmuwan yang paling memengaruhi perkembangan teori evolusi adalah Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Hingga saat ini ia dikenal sebagai Bapak Evolusi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Yang pertama ada pendapat Charles Lyell dalam bukunya Principles of Geology yang menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Nah, menurut Darwin, peristiwa ini kemungkinan dapat memengaruhi perubahan pada kehidupan makhluk hidup. Nah, yang kedua itu ada pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Easy of the Principles of Population menyatakan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Nah, menurut Darwin, keadaan tersebut dapat menimbulkan terjadinya suatu persaingan dalam kelangsungan hidup manusia. Dan yang ketiga ada data sebaran flora dan fauna oleh Wallace. Dan yang terakhir ada pengamatannya ke Kepulauan Galapagos.
Nah, dalam pengamatannya, Darwin menemukan berbagai bentuk paruh pada burung finch. Menurut Darwin, terjadinya variasi tersebut disebabkan perbedaan jenis makanan. Halo, perkenalkan nama saya Anita Togi Marito Sibuya dari kelompok 4 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan mekanisme terjadinya evolusi antara teori yang dikemukakan oleh Darwin dan teori yang dikemukakan oleh Lamarck. Nah, mari kita bandingkan teori mereka ya. Yang pertama saya akan menjelaskan teori yang dikemukakan oleh Darwin. Jadi menurut Darwin, evolusi itu berlangsung karena adanya seleksi alam. Jadi individu-individu yang memiliki sifat yang cocok dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat yang tidak cocok dengan lingkungannya akan agar mati sebelum dia berkembang biak. Nah, kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak ini dapat diwariskan dari induk ke keturunannya. Sebagai contoh, Darwin berpendapat panjangnya leher jerapah ini merupakan salah satu contoh dari seleksi alam. Nah, pada awalnya jerapah memiliki panjang leher yang bervariasi. Nah, mungkin dari sebagian dari kita atau ada yang baru tahu bahwa panjangnya leher jerapah ini tidak semuanya panjang, ada yang memiliki ukuran sedang dan ada yang memiliki ukuran pendek. Nah, jerapah yang memiliki leher panjang mampu menjangkau daun-daun yang ada di pucuk pohon untuk memakannya. Akibatnya, jerapah yang berleher panjang ini mampu hidup cukup lama untuk bertahan hidup dan melakukan perkawinan. Nah, jerapah yang berleher panjang akan kawin dengan sesama jerapah yang berleher panjang dan akan menurunkan sifat atau ciri tersebut kepada keturunannya. Jerapah yang berleher pendek akan kekurangan pangan karena tidak mampu mencapai daun-daun di pucuk pohon yang tinggi kan. Nah, akibatnya mereka akan mati dan terseleksi oleh alam sebelum mereka mampu berkembang biak dan melakukan perkawinan. Nah, hal itu menyebabkan jumlah jerapah berleher pendek terus berkurang dan pada akhirnya hanya jerapah leher yang berleher panjanglah yang tersisa. Nah, mereka itulah yang lolos seleksi alam karena cocok dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, sementara itu, menurut Lamarck, evolusi itu terjadi karena suatu organisme itu menggunakan suatu organ tubuh secara terus-menerus. Sehingga organ tubuh tersebut mengalami perubahan atau dikenal sebagai hukum use and disuse atau yang digunakan dan yang tidak digunakan. Nah, bagian tubuh yang digunakan secara intensif itu menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Nah, perubahan sifat atau ciri yang diperoleh dari lingkungan tersebut dapat diwariskan kembali kepada keturunannya. Lamarck juga menduga bahwa leher jerapah yang panjang merupakan akibat dari penarikan atau peregangan selama bertahun-tahun. Nah, jerapah kan menarik lehernya untuk mencapai daun, sehingga leher dari jerapah itu tumbuh memanjang. Perubahan bentuk tubuh itu selanjutnya diwariskan kepada keturunannya. Namun seperti halnya Darwin, Lamarck juga setuju bahwa makhluk hidup yang paling sesuai atau cocok dengan lingkungannya yang akan bertahan. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Selviani. Saya kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan petunjuk adanya evolusi. Evolusi merupakan proses atau arah dalam waktu yang tidak dapat diterbalikkan atau irreversible untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan keanekaragaman dan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Proses evolusi tidak dapat dikaji secara eksperimental atau secara empiris. Oleh karena itu, proses ini hanya bisa didukung melalui bukti-bukti langsung. Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519 merupakan ilmuwan yang menyatakan bahwa fosil itu merupakan bukti adanya kehidupan pada masa lampau. Jadi bukti-bukti selama masa lampau itu karena adanya fosil gitu. Fosil itu membuktikan segala yang ada di masa lampau. Oleh karena itu, dengan mempelajari fosil, maka evolusi.
Jadi di sini ada gambarnya. Di situ tersedia gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan fosil Archaeopteryx. Fosil ini pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1861. 2 tahun setelah Charles Darwin mempublikasi bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection oleh banyak ilmuwan. Archaeopteryx dianggap sebagai nenek moyang burung. Jadi gambar itu termasuk gambar nenek moyang burung. Satu, apakah fosil dapat dijadikan sebagai bukti adanya evolusi? Fosil digunakan sebagai petunjuk evolusi karena fosil merupakan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah membantu yang berada pada lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi menunjukkan tingkat usia bumi, sehingga dapat dijadikan petunjuk adanya hewan atau tumbuhan pada masa tertentu. Sehingga dapat dijadikan petunjuk adanya hewan dan tumbuhan pada masa-masa tertentu. Sehingga dari fosil, para ilmuwan bisa memprediksi ciri-ciri, kejadian, dan perkembangan pada masa tertentu. Jadi para ilmuwan itu memprediksi ciri-ciri satu persatu, itu apakah perkembangannya seperti apa pada tahun apa, pada zaman kapan. Yang kedua, mengapa fosil berperan penting untuk mempelajari evolusi? Karena dapat digunakan untuk merekonstruksi kehidupan masa lalu dalam mempelajari sejarah makhluk hidup. Petunjuk adanya evolusi itu ada 6. 1. Adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari suku keturunan. Yang kedua, adanya fosil di berbagai lapisan bumi. Yang ketiga, homologi dan analogi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Yang keempat, embriologi perbandingan. Yang kelima, petunjuk alat tubuh yang tersisa. Yang keenam, petunjuk-petunjuk secara biokimia. Hai, perkenalkan nama saya Nomi Novalina, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg merupakan salah satu hukum yang berperan penting dalam mekanisme evolusi yang dikemukakan oleh G. Hardy dan G. Weinberg. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi besar, perbandingan genotipe alami selalu konstan dari generasi ke generasi apabila perkawinan terjadi secara acak dan tidak ada kekuatan yang mengubah perbandingan alel dalam lokus. Hukum Hardy-Weinberg dirumuskan sebagai berikut. P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1 frekuensi gen. P tambah Q sama dengan 1 frekuensi genotipe. P tambah Q kuadrat sama dengan 1. Sebagai contoh, alel gen A besar dan A kecil menurut persamaan. P kuadrat yaitu frekuensi individu homozigot A besar dan A besar. 2PQ frekuensi individu heterozigot A besar dan A kecil. Q kuadrat sama dengan frekuensi individu homozigot A kecil dan A kecil. Contoh soalnya itu, bila dalam suatu populasi masyarakat terdapat perasa kertas, PTC 64%, sedangkan bukan perasa PTC 36%. A. Berapakah frekuensi gen perasa T besar atau T besar dan gen bukan perasa atau T kecil dalam populasi tersebut? Yang B. Berapakah rasio genotifnya? Oke. Yang A. Gen bukan perasa atau gen bukan perasa PTC sama dengan T kecil sama dengan 36%. T kecil sama dengan 36%, maka T kecil sama dengan akar 0,36 yaitu 0,6. T besar tambah T kecil sama dengan 1, T besar sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Frekuensi gen T besar sama dengan 0,4 sama dengan 40%. Frekuensi gen T kecil sama dengan 0,6 sama dengan 60%. Kemudian yang B, T
T besar sama dengan 0,4 kuadrat, yaitu 0,16 sehingga tercapai 16%. T besar T kecil sama dengan 2 T besar T kecil sama dengan 2 kali 0,4 kali 0,6 hasilnya 0,48 sehingga 48%. T kecil sama dengan 0,6 kuadrat sama dengan menghasilkan 0,36 sehingga 36%. Jadi perbandingan genotip T besar T besar T kecil yaitu 16 berbanding 48 berbanding 36. Perkenalkan, nama saya Jonathan Barep Sultonga. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi. Faktor yang pertama ada seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu proses di mana individu-individu tertentu dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungannya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya akan terus hidup dan mempunyai keturunan. Sementara itu, makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya akan mengalami kepunahan. Salah satu contoh peristiwa seleksi alam terjadi pada populasi ngengat di Inggris. Kita mengetahui ngengat itu ada dua jenis, yaitu ngengat bersayap cerah dan ngengat bersayap gelap. Pada awal revolusi di industri di Inggris itu, kondisi lingkungannya masih bersih dan kulit batang pohon di sana pun masih berwarna cerah. Kondisi ini mengakibatkan ngengat bersayap cerah yang hinggap pada kulit batang pohon tersebut tidak mudah tertangkap oleh burung pemangsa. Oleh karena itu, populasi ngengat bersayap cerah ini lebih banyak daripada ngengat bersayap gelap. Akan tetapi keadaannya berubah setelah terjadinya revolusi industri. Proses industri di sana mengakibatkan polusi udara, dan polusi udara tersebut menempel pada kulit batang pohon di sana. Jika kita lihat, kondisi ini lebih menguntungkan ngengat bersayap gelap, karena dia tidak mudah nampak atau terlihat oleh burung pemangsa. Oleh karena itu, populasi ngengat bersayap gelap ini lebih banyak daripada ngengat bersayap cerah. Faktor pendorong kedua ada mutasi gen. Setiap makhluk hidup tersusun atas gen-gen yang berperan dalam pewarisan sifat. Gen-gen tersebut tersusun di dalam DNA, dan DNA ini disusun oleh nukleotida yang terdiri atas basa nitrogen, kemudian ada gula deoksiribosa dan fosfat. Susunan kimia DNA ini dapat berubah sehingga mengakibatkan perubahan sifat individu. Perubahan genetik inilah yang disebut dengan mutasi gen. Jika kita kaitkan dengan teori evolusi, mutasi gen ini dapat menyebabkan terjadinya evolusi. Mengapa demikian? Karena mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin makhluk hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Gen yang bermutasi itu akan selalu ada di dalam setiap sel keturunan. Dan terkadang juga mutasi ini dapat menimbulkan sifat baru yang menguntungkan. Jika sifat baru ini dapat beradaptasi dengan lingkungannya, ia akan terus hidup dan mewariskan mutasi yang dialaminya kepada keturunan selanjutnya. Jika mutasi ini terus berlanjut, lama-kelamaan akan menimbulkan atau memunculkan spesies baru yang gennya itu sama sekali berbeda dengan gen nenek moyangnya. Oleh karena itulah, mutasi gen termasuk ke dalam faktor pendorong terjadinya evolusi. Faktor pendorong ketiga ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik merupakan perubahan yang terjadi dalam kumpulan gen suatu populasi kecil akibat adanya kejadian acak. Apabila populasi suatu organisme berukuran kecil, kemungkinan kumpulan gennya tidak dapat mewakili generasi berikutnya. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Sebaliknya, apabila populasi suatu organisme berukuran besar, akan semakin baik kumpulan gennya dan dapat mewakili dengan baik juga pada generasi berikutnya. Faktor pendorong keempat ada aliran gen. Frekuensi alel dapat berubah akibat adanya transfer alel masuk dan keluar populasi, atau yang biasa disebut juga dengan aliran gen. Misalnya nih, ada dua populasi bunga mawar yang berdekatan. Apabila serbu sari dengan alel A kecil dari populasi pertama tertiup angin menuju populasi kedua, maka frekuensi alel A kecil tersebut akan terus berkembang pada populasi kedua. Jika hal ini terjadi cukup luas, aliran gen akhirnya dapat menyatukan dua populasi berdekatan menjadi sebuah populasi tunggal yang sama. Dengan demikian, aliran gen dapat mengakibatkan terjadinya evolusi. Perkenalkan, nama saya Bunwelia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi sebelumnya tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya evolusi. Perkawinan tidak acak.
Supaya kesetimbangan Hardy-Weinberg ini tetap berlaku, suatu individu yang memiliki genotip tertentu harus memilih pasangannya secara acak dari populasi. Namun, pada kenyataannya, ternyata suatu individu tersebut cenderung akan memilih pasangannya yang memiliki jarak lebih dekat dibanding memilih anggota populasi yang jaraknya lebih jauh. Bahkan ada loh yang melakukan fertilisasi sendiri atau bisa juga disebut selfing. Nah, selfing yaitu perkawinan dengan dirinya sendiri ini umumnya terjadi pada pada tumbuhan ya. Jadi, selfing ini umumnya sering terjadi pada tumbuhan. Individu lain dalam wilayah tetangga dalam populasi yang lebih besar cenderung akan menjadi berkerabat. Nah, keadaan tersebut akan mendorong terjadinya perkawinan antar kerabat atau disebut dengan inbreeding, yaitu perkawinan antar pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat. Perkawinan antar kerabat ini menyebabkan frekuensi relatif genotip menyimpang dari apa yang diharapkan oleh Hardy-Weinberg. Sebagai contoh, pada populasi bunga lantana camara, yang melakukan penyebukan sendiri cenderung akan meningkatkan frekuensi genotip homozigot dan memperkecil genotip heterozigot. Ada jenis perkawinan tidak acak lainnya, atau bisa juga disebut dengan perkawinan asortatif, atau perkawinan berdasarkan pilihan, asortatif mating. Perkawinan asortatif yaitu suatu individu yang memilih pasangannya sesuai seperti dirinya dalam sifat fenotip tertentu. Nah, ada contohnya yaitu kodok. Nah, kodok itu beberapa kodok ya paling sering mencari pasangannya yang memiliki ukuran yang sama. Perkawinan tidak acak dapat meningkatkan jumlah lokus gen, tetapi tidak akan mengubah keseluruhan frekuensi alel dalam kumpulan gen populasi. Perlu diingat juga bahwa struktur genetik dalam suatu populasi itu ditentukan oleh frekuensi alel dan genotipnya. Jadi setiap perubahan dalam perkawinan antar kekerabatan atau perkawinan asortatif itu akan menggeser frekuensi genotip yang berlainan. Dengan kata lain atau dengan demikian, perkawinan tidak acak dapat menyebabkan suatu populasi berevolusi. Terbentuknya spesies baru. Oke, akhirnya setelah sekian lama kita berevolusi, kita sampai ke titik akhirnya nih, yaitu terbentuknya spesies baru. Nah, spesies baru ini tidak akan sama spesies yang lamanya. Tentu saja spesies baru ini melalui perjalanan, yaitu melalui proses perkembangbiakan secara natural, atau bisa juga kita sebut dengan spesiasi. Spesiasi dapat terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Perubahan lingkungan. Ini sama kayak kita beradaptasi ya. Yang kedua, adanya relung yang kosong. Yang ketiga, adanya keanekaragaman suatu kelompok. Dan yang keempat, isolasi geografi dan radiasi adaptif. A. Isolasi geografi. Isolasi geografi merupakan suatu batas atau penghalang alam. Suatu populasi yang mendiami suatu tempat memiliki genpool yang berbeda dengan populasi lain di tempat lain. Namun, suatu populasi yang awalnya memiliki genpool yang sama dapat menjadi populasi dengan genpool yang berbeda jika dipisahkan secara geografis. Suatu populasi yang terpisah dapat mengakibatkan penyebaran spesies sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran gen. Kondisi ini mengakibatkan proses evolusi di dalam populasi tersebut berjalan terpisah.
Semakin lama, kedua populasi yang terpisah ini akan semakin menunjukkan perbedaannya karena masing-masing menjalankan proses evolusi dengan caranya sendiri-sendiri. Setiap populasi yang terpisah mengalami mutasi yang berbeda. Seleksi alam yang berlangsung di dalamnya pun juga berbeda. Selain itu, dimungkinkan terjadinya pergeseran susunan genetis dalam setiap populasi. Inilah sebabnya isolasi geografi dapat mengakibatkan terjadinya evolusi. Contoh adanya isolasi geografi yaitu terdapat 2 spesies tupai antelope yang menempati sisi berlawanan di Grand Canyon. Pada sisi selatan hidup tupai antelope haris Amospermophilus harrisi, sedangkan pada sisi utara hidup tupai antelope berekor putih Amospermophilus leucurus. Tupai di sisi utara berukuran sedikit lebih kecil dan memiliki ekor lebih pendek dengan warna putih di bawah ekornya. B. Radiasi adaptif. Radiasi adaptif adalah penyebaran suatu spesies dari tetua yang sama ke beberapa daerah luas sehingga lama-kelamaan mengalami adaptasi berbeda-beda pada masing-masing daerah dan akan membentuk spesies baru. Biasanya, bentuk adaptif berbeda tersebut terjadi dalam interval waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, penyebaran adaptif burung finch di Kepulauan Galapagos. Penyebaran adaptif tersebut terlihat jelas pada banyaknya jenis paruh yang dikhususkan untuk jenis makanan yang berbeda-beda.